Shalom saudara, saya melanjutkan lebih lagi mengenai soal perpuluhan. Karena ini penting sekali, ini adalah sistem kerajaan Allah. Perpuluhan di perjanjian baru ini masih berlaku, tapi beda. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, di mana ada berkat dan kutuk. Imam besar kita adalah imam besar yang tidak sama dengan imam besar yang di dunia. Karena Yesus adalah imam besar berdasarkan Melkisedek, yang tidak ada bapak dan ibu, ya kan, satu keimaman yang kekal berdasarkan endless life, hidup yang kekal, karena imam besar kita yaitu Yesus Kristus, haleluya, itu hidup selamanya, sehingga konsisten dia, kita hanya bisa diberkati karena tidak ada lagi kutukan, karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Amin, saudara. Sekarang kita yang hidup, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hidup oleh kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan kekuatan tangan kita sendiri. Haleluya. Walaupun kita bisnis, kita pelayanan, kita kerja, itu bukan andalan kita. Amin. Alkitab bilang orang yang gak mau bekerja dia jangan makan. Jadi kita semua perlu bekerja. Kita semua perlu berfungsi seperti seharusnya. Perlu ada kerelaan untuk mengembangkan karunia kita. Perlu kontribusi, ya kan? Tapi kita bisa melakukannya dengan beriman kepada Dia. Kita bisa melakukannya dengan hati yang damai. Kita tidak melakukannya untuk seperti anak yatim harus bertahan hidup untuk cari nafkah. Aduh, kalau enggak saya bagaimana? Kita tidak lagi begitu. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita sudah jadi anak Dia. Kita tidak lagi dikuasai roh perbudakan. Kita sudah ditebus dari kutukannya Adam. Karena dulu dikatakan tanah, sekarang tanah akan melawan kamu. Dengan berpeluh kamu akan cari makan. Kita sekarang tidak melakukannya supaya Allah tidak marah, supaya kita tidak dikutuk, tapi kita melakukannya karena itu adalah ungkapan iman kita. Itu adalah ekspresi penyembahan kita, bahwa kita mengakui seperti Abraham juga. Waktu dia mengalami kemenangan, dia mengakui kemenangan ini dari Engkau. Itu sebabnya hasilnya 10% saya akan kasih dulu ke Engkau. Karena saya mengakui Engkau yang kasih kemenangan. Dan Engkau sumber berkat saya. Amin, saudara. Makanya waktu orang Sodom mau kasih, dia juga gak mau. Dia bilang, nih saya udah menaikkan tangan. Jangan sampai kamu bilang kamu bikin aku kaya. Amin, saudara. Orang bisa bantu kita, Tuhan bisa pakai orang untuk bantu kita, untuk berkati kita. Tapi ketahuilah, ya kan, itu semua kebaikan dalam hidup kita karena Bapa kita pakai orang memberkati kita. Jadi jangan lupa mengucap syukur untuk dia juga, ya kan, terutama bukan hanya orangnya kita mengucap syukur, tapi juga kepada dia. Dan sebagian berkat materi yang kita terima, kadang itu bukan dari Tuhan. Orang itu tidak dipimpin oleh Roh Allah. Bisa begitu, saudara. Kenapa? Ya kan? Karena kalau dia nggak dipimpin, kadang ada banyak sekali kasus di mana orang itu kemudian mengungkit. Saya kan dulu udah bantu kamu, kamu sekarang harus bantu saya dong. Begitu, saudara. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak terikat gitu loh. Itu bukan begitu. Makanya Abraham juga nggak sembarangan. Kita juga. Kita jangan asal, saya perhatikan beberapa orang, ya kan, contohnya mungkin waktu itu di Bali kita perlu tempat untuk kita kebaktian, ada orang yang tawarin, tapi saya tidak mau. Kenapa? Kan gratis Ibu Monica, nggak usah bayar loh. Nomor satu, saya tahu orang itu masih terikat dengan uang. Karena orang yang masih terikat dengan uang, kalau memberi sesuatu itu ada kecenderungan mengontrol. Nanti dia mau mau menguasain karena merasa saya bergantung sama dia dan saya tidak mau. Tapi kita nggak dipermalukan. Kita dapat kemurahan di mana kita bisa pakai ruangan di hotel yang bagus, dan saya cuma oleh kemurahan Tuhan. Masa bayarnya cuma 10%, saudara? Amin. Yang harusnya tiap kali kebaktian, ya kan, harusnya 2,5 juta, 3 juta tergantung orangnya, ya kan. Ini setiap kali kebaktian cuma 250.000, cuma 10%, saudara. Ya kan, kenapa bisa begitu? Padahal tempatnya bagus,
walaupun tidak besar, tapi bagus sesuai kebutuhan kita. Tapi kenapa saya nggak dipermalukan? Kenapa? Karena kalau kita lebih mengerti, orang yang masih dikuasai mamon, walaupun itu orang Kristen ya kan, dia akan selalu menjadikan keuntungan tuh sebagai yang paling utama. Saya percayalah kalau sudah nanti makin bertumbuh, sudah akan lebih ngerti, ya kan? Tapi seperti saya bilang, ya kan, kalau orang itu masih dikuasai uang, dia akan sangat memprioritaskan uang lebih dari yang lainnya, ya kan? Terus jadi kayak membudakin orang gitu. Kalau pekerjakan orang itu seperti jadi budaknya. Ya kan? Dan itu bukan Tuhan begitu ya. Anyway, itu cuma contoh aja ya. Haleluya. Kalau kita makin ngerti, kita tidak akan dikuasai uang dan kita nggak akan masalah soal perpuluhan. Nggak usah jadi masalah. Kalau kita mau tanya Tuhan, mau terbuka, nggak usah jadi perdebatan, perbincangan. Kan kita bisa tanya Tuhan kan? Bener nggak? Kita bisa minta dia, kalau kita tulus, kita terbuka, kita bisa tahu loh. Kalau kita mau rendah hati. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, kita sudah punya asum sendiri, harusnya begini dan gitu, kita nggak bisa dengar. Bukannya Tuhan tidak mau, kitanya yang nggak terbuka. Amin, saudara. Jadi apapun yang Tuhan kasih ke kita di firman-Nya, itu bukanlah untuk mengambil dari kita. Tidak pernah dia kasih firman untuk menekan kita, untuk mengambil dari kita, untuk merugikan kita. Itu tidak pernah. Saudara, tanpa Kristus kita tuh sudah bangkrut. Kita nggak bisa kasih apa-apa sama dia. Jadi sekarang Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Dia kasih instruksi. Di dalam instruksi itu ada kemerdekaan, ada peningkatan, ada berkat, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Jadi balik lagi, waktu itu kita bicara soal perpuluhan dari Maliaki 3. Ya kan, di situ dikatakan tuh, bawalah seluruh perpuluhan, ya kan, kepada rumahku, ya kan, supaya ada makanan di rumahku, ya kan. Jadi saya ingatkan bahwa kita harus kasih di mana orang kasih makanan rohani. Itu bukan derma untuk orang miskin. Orang miskin tuh ada bagian sendiri di luar perpuluhan. Ya kan, jadi kita nggak bisa seenak-enaknya kasih perpuluhan semau kita. Ya kan, kadang-kadang orang karena tidak lagi tahu prinsip firman, bahwa kalau kita firman itu kita segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan iman. Kita orang benar hidup oleh iman. Berarti kita perlu rela dengar lagi, kita perlu rela lebih perhatikan dengan teliti firman yang kita sudah pernah dengar, sehingga kita tidak bergeser. Karena kalau kita tidak lagi lihat, kita tidak lagi mengakuin, kita nggak balik lagi, lama-lama perpuluhan itu kesadaran yang juga saya harus beri. Kesadaran bahwa kita kalau kita beri itu kita lebih mengalami berkatnya, kemurahan dia, jangan belalang pelahap di hadik, kita jadi negeri kesukaan, jangan sampai kita nggak berhasil. Kesadaran itu, efek dari perpuluhan itu jadi kurang, kita jadi geser, jadi cuman memberi tapi tidak berharap ada sesuatu yang ekstra di luar. Misalnya gini, orang itu misalnya dia kasih perpuluhan dari gaji dia, setelah dia beri, dia sama sekali nggak ada ekspektasi di luar gaji dia. Terus kalau ada kebutuhan harus menabur, oh nanti aja kalau saya gajian lagi baru bisa beri. Kenapa? Karena dia pikir saya hanya bisa beri kalau kelihatan uangnya, ya kan, dari gaji aja. Jadi dia kasih tapi nggak berharap di luar gaji dia nggak berharap Tuhan bukakan tingkap langit, dia nggak berharap belalang pelahap di hadik, dia nggak berharap dia ada keberhasilan di luar yang biasa, tidak ada ekspektasi. Kenapa? Karena tidak pakai waktu renungkan firman-Nya, tidak pakai waktu memperkatakannya. Sehingga tunggu lagi nanti kalau dapat gaji, sedangkan gaji itu bukan tuaian loh. Gaji itu haknya saudara kan, karena saudara kerja. Gaji itu bukan kasih karunia, ya kan, betul kan? Saudara berhak untuk tuntut gaji saudara karena saudara kerja, itu bukan tuaian. Amin, saudara. Tapi yang namanya tuaian itu di luar gaji, yaitu apa? Saudara dapat kemurahan, saudara dapat ini itu di luar yang biasa.
Ya kan, kayak waktu saya kasih contoh, waktu saya pertama kali kasih perpuluhan, ya kan, wah uang saya kurang karena harus gajiannya 3 minggu lagi. Sedangkan itu saya sudah belanja, jadi waktu saya kasih perpuluhan sisanya itu tidak cukup. Tapi karena firman-Nya berjanji dia akan hadir belalang, dia akan curahkan berkat bukan hutang, saya menolak untuk hutang. Saya percaya dia berkatin saya. Dia berikan saya berkat. Berkat dalam bentuk apa? Saya dapat kerjaan ekstra. Dan kerjaannya itu tidak susah, tidak berat. Cuma jemput orang di airportnya waktu itu. Tapi gajinya besar karena pakai bahasa Inggris. Ya di Jepang. Jadi itu sebagai salah satu contoh. Janganlah kita melakukan hal-hal yang karena kebiasaan. Jangan ke gereja karena kebiasaan. Jangan kita kasih perpuluhan karena biasa. Kita perlu lakukan lagi dengan iman. Iman itu berarti kita mau dengar lagi, mau disegarkan kembali. Amin. Mau mengakuin lagi. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Nah, haleluya. Jadi kita lihat di situ bahwa janji untuk belalang pelahap di hadik itu hanya ada di perpuluhan, saudara. 2 Korintus 9 itu bicara mengenai menabur dari ayat 6 sampai 10 secara spesifik. Ya kan? Tapi di dalam janji kita menabur itu tidak dibilang belalang pelahap di hadik. Jadi kalau orang, yang penting saya kasih kok lebih dari 10%, ya kan? Ya memang bisa. Tapi kalau kita nggak beriman sama firman-Nya, sedangkan kita aja kalau makan kan kita doa. Makanya kita perlu berdiri, kenapa kita harus kuduskan keuangan kita? Karena masih ada ilah dunia ini, oke? Jadi saya berikan contoh lagi, saudara ya. Waktu itu mama saya kan pernah kita tinggal di perumahan di Jakarta Pusat karena papa saya pernah kerja di situ. Singkat kata, itu kemudian papa saya meninggal, berapa tahun kemudian kita tinggal di situ, terus pemerintah ambil alih, pemerintah suruh orang-orangnya itu pindah, termasuk mama saya. Jadi cuman mau diganti tuh sedikit sekali, cuman berapa juta, padahal rumahnya itu 8 keluarga, itu seperti apartemen tua bikinan Belanda, ya kan, tapi lumayan luas, kamarnya 4 di Jakarta Pusat lagi. Mau diganti cuma sedikit sekali, di bawah 10 juta, itu mau beli apa gitu kan. Jadi waktu dengar gitu, mama saya telepon saya, waktu itu saya masih tinggal di Jepang. Jadi dia bilang, aduh gimana ini. Nah, saya bilang ini sama mama saya, karena dia kasih perpuluhan, ya kan, ke gerejanya dia. Dia bilang gimana? Saya bilang, mami harus bacakan ini siang dan malam, Maliaki 3, 10-12, mami baca tiap hari, siang dan malam, saya bilang. Mama saya tuh orangnya lumayan ya, dia kalau dikasih petunjuk dia lakukan ya. Jadi dia bacakan itu siang dan malam, saudara. Nah, ingat ya, kalau kita beriman, kita tuh ada musuh, saudara. Jadi nggak usah kaget kalau ada hal-hal yang akan menentang kita, yang mau membuat kita menyerah. Jadi dari situ waktu dia mulai ngakuin siang dan malam, ada hal-hal, ada pressure, tekanan mulai datang. Berapa minggu kemudian, ya kan, listriknya kadang-kadang dimatiin karena mereka diancam. Karena mereka kan menolak, cuma mau dikasih sedikit. Wah, ada ancaman, listriknya suka dimatiin. Kemudian ada hal-hal terjadi, ya kan, yang pemimpin yang urus soal perumahan itu disantet sampai mati, saudara. Ini itu terjadi. Tapi singkat kata, kemudian akhirnya dia telepon lagi, gimana? Saya bilang, udah, tetap sabar, tetap berkatakan firman. Karena Tuhan berjanji hadik belalang pelahap. Ya kan, udah gitu mama saya tuh tidak suka rumah yang kecil. Dia mau dapat penggantian rumah dekat rumah temennya di Jakarta Barat. Dia mau yang agak besar, mau 2 lantai, ya kan, paling sedikit 500 meter, 250 di bawah, 250. Dia udah spesifik tuh, dia mau 2 kamar di atas, 1 kamar di bawah. Dia mau ada teleponnya dekat rumah temannya, bla bla bla, Jakarta Barat, oke? Nah, singkat kata setelah itu digantikan keuangannya dia 20 kali lipat. Ya lumayan lah. Ya kan? Ini saya bicara mengenai tahun 80-an. Ya mungkin sekitar 89 atau 88, mungkin sekitar 89-an kali ya. Saya nggak terlalu ingat juga, pokoknya tahun 80-an. Ya kan, uang itu waktu itu masih dalam beda seperti sekarang ya. Jadi kemudian, nah apa yang terjadi? Kemudian uang itu dipegang sama koko saya.
ya kan. Nah waktu itu mama saya tulis surat ke saya. 1 hari sebelum saya terima surat dia, saya dapat ngimpi, saudara. Saya dapat ngimpi di mana saya lihat mama saya pegang tas isi uang, dia jalan, terus dia taruh. Waktu dia taruh, saya lihat ada satu pria lewat. Terus waktu dia lewat, dia berhenti, itu kayak mati lampu, biar pet gitu loh. Waktu lampunya nyala lagi, ini pria ini sudah ambil tas yang isinya uang yang punya mama saya. Terus saya lihat diri saya bilang di dalam nama Yesus, kamu kembalikan itu tas. Dan orang itu kembalikan. Nah hari itu, ya kan saya terima surat dari mama saya. Dia bilang, aduh saya nggak bisa kasih perpuluhan katanya. Karena kokomu yang pegang uang. Sedangkan koko saya itu waktu itu dia udah meninggal sekarang ya. Dia punya masalah sama temper. Dia kadang kalau marah tuh bisa kasar. Jadi mama saya takut sama dia. Jadi saya nggak berani kokomu dan kokomu marah. Kenapa mau kasih perpuluhan? Itu katanya pendetanya aja naik BMW katanya gitu. Karena dia nggak tahu firman Tuhan bilang bahwa kalau kita kasih perpuluhan kita tidak kasih ke orang, walaupun kita kasih ke orang manusia fana. Waktu itu saya pernah kasih di apa nih Ibrani 7 kan. Di sini manusia fana yang terima, tapi di sana diberi kesaksian bahwa Yesus hidup. Di sana Yesus imam besar kita yang terima perpuluhan dan persembahan kita. Makanya kita harus lakukan dengan iman. Jangan asal kebiasaan, seperti bayar listrik, seperti bayar iuran. Itu perpuluhan bukan begitu. Pemberian juga nggak boleh begitu. Amin, saudara. Supaya kita mengalami firman itu, kita harus dengan iman. Jadi kemudian saya ingatkan mama saya bilang, Mami mau rumah begini-gini. Sekarang Mami berani nggak kasih perpuluhan, dan bagaimana mau terima? Saya bilang, kan harus berterima kasih dong. Seperti Abraham, dia sudah dapat kemenangan, kasih dong. Memuliakan dia dengan kemenangan itu kan. Itu kan ungkapan kita merendahkan diri kita supaya kita terus-menerus mengalamin, ya kan, yang terbaik seperti Abraham setelah dia kasih perpuluhan, ya kan, lewat beberapa raja loh. Dia kasih perpuluhan, pasal berikutnya dikatakan di kitab Kejadian, Tuhan menyatakan diri, aku adalah perisaimu, upahmu yang sangat besar. Jadi perpuluhan itu juga dia akan dikatakan, dia akan menghadik belalang pelahap. Juga orang-orang yang mau menyakiti kita, mau nyuri lah, mau apa, kita dilindungin. Amin, saudara. Haleluya. Ya saya nggak ulangin lagi, saudara silakan dengar, ya kan, sebelum ini, ya kan. Jadi saya bilang sama mama saya, gimana mama mau terima? Udah dibantu sama Tuhan. Ya kan, akhirnya mama saya diam-diam setelah itu kan, saya masih belum di Indonesia. Dia tidak kehabisan akal karena dia mungkin takut, nggak mau ribut. Dia lihat perhiasan dia kan suka kumpulin perhiasan. Dia ambil perhiasan, beberapa persembahan dia bawa ke gereja. Nah, dia tetap beriman ya, tapi iman dia tidak sempurna. Ya kan? Jadi nggak lama setelah itu, saudara. Nah, iman kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada Yesus, kepada kebenaran dia, ya kan, itu akan membukakan kuasanya buat bekerja. Hal-hal akan terjadi, saudara. Kalau kita benar percaya akan ada hal-hal terjadi, nggak mungkin tidak. Kecuali orang itu agamawi, berarti cuma percaya tapi nggak ada tindakan. Tapi mama saya ada tindakan kan. Jadi dia bawa itu persembahan, ya kan, maksudnya dia bawa itu, dia pikir itu perpuluhan dia kan. Dia kasih, nggak lama setelah itu koko saya keluar kota, ya kan, 2 minggu atau apa, ya kan, mama saya main-main ke rumah temennya yang dia pengen pindah sekitar itu. Ada satu haji yang mau jual rumahnya yang waktu itu pabrik pasir, ya kan, masih sederhana tapi bagus sih, kokoh ya. Dikasih diskon besar, dikasih diskon mungkin 30%, lumayan besar. Jadi mama saya cuman ada 1 juta atau apa ya, dia langsung kasih uang muka gitu loh. Nah dari situ waktu koko saya balik, dia kaget, hah mami udah kasih panjer, berarti kan harus dilunasin. Jadi akhirnya koko saya bayar, dan dia tambahin berapa 10% apa 15% apa 20% dia tambahin lagi, sehingga rumah itu direnovasi jadi bagus, jadi bersih, jadi bagus.
Persis seperti yang mama saya minta. 2 kamar di atas, 1 kamar di bawah. Ya kan, terus ada teleponnya, terus lumayan besar, 500 kan, 250 dekat rumah temannya, semua yang dia mau loh. Dia terima, sudah. Wah, dia bersaksi di mana-mana, dia senang. Wah ya, ibu bersaksi, ya ini Tuhan begini-gini. Nah, itu rumah di atas namakan saya. Ya kan? Karena Koko sama cici saya sudah ada rumah, jadi itu rumah di atas namakan saya. Tapi kemudian gini saudara, saya perhatikan rumah itu ada rayapnya. Jadi saya bilang gini sama mama saya bilang, Mami, waktu Mami bawa itu perhiasan, Mami itu enggak 1/10. Karena ini bukan soal uang, ini soal prinsip, ini soal hukum roh kehidupan, ini soal sistem kerajaan Allah. Karena kalau tidak 10%, itu bukan perpuluhan, itu namanya benih. Tidak, karena janji perpuluhan itu untuk belalang pelahap di hardik, itu tidak ada di dalam benih. Itu hanya ada di perpuluhan. Makanya saya bilang, Mami hitung nggak 10%. Karena itu berarti bukan perpuluhan, itu cuman benih. Ya, dia nggak hitung, saudara. Dia cuma kira-kira. Makanya ada rayapnya. Amin, saudara. Makanya, haleluya. Jadi kita nggak usah, ini bukan soal harus legalistik. Enggak, ini firmannya mengatakan di Roma 11 kan waktu itu saya kasih. Kalau buah sulung, 10% diberikan, yang 90% dikuduskan. Kalau bukan 10%, ya kan, itu bukan perpuluhan. Kita nggak bisa klaim janji itu, ya kan, kalau kita tidak melakukan, tidak percaya sepenuhnya. Amin, saudara. Jadi, haleluya. Jadi, ya sudah terlambat ya waktu itu, tapi dia tetap mengalami, tapi bukan yang terbaik. Jadi, apapun firman-Nya yang dia kasih, Tuhan hanya bisa melakukan sejauh apa yang kita mau percaya. Banyak orang kadang cuma percaya sampai di situ. Saya biar habis saya gimana nggak ada uangnya. Saya kasih contoh. Waktu saudara masih belum ada uangnya ya. Kalau memang niat kita mau benar-benar percaya, kita tidak mau urusan sama belalang pelahap, ya kita harus rela menundukkan diri kita sesuai firman-Nya loh. Ya kan? Jadi kalau orang masih terikat sama uang, dia akan ada masalah untuk ikut sepenuhnya. Mama saya kan tidak mengerti seperti saya ya. Dia nggak belajar seperti saya, jadi saya juga nggak ngajar dia secara detail, ya kan? Kayak pikir dia kan udah ke gereja, ya kan? Saya waktu itu nggak tahu gerejanya ngajar apa ya. Tapi paling sedikit ya sudahlah di level dia ya. Jadi contohnya begini, nah itu rumah kan di atas namakan saya kan, oke? Jadi saya kan kita tinggal waktu itu kita ke Indonesia, kita tinggal di Manado. Kita tinggal di Manado, rumah itu di Jakarta. Jadi kemudian karena setelah mama saya meninggal, ya kan, kemudian listrik tetap harus bayar setiap bulan waktu itu. Ini bicara mengenai tahun 99, ya kan, tahun 2000. Jadi setiap bulan harus bayar 500.000 ya. Buat saya waktu itu besar ya, tahun 2000 500.000, rumahnya kosong. Setahu saya rumah kalau kosong itu cepat rusak, ya kan. Terus juga buat apa bayar listrik 500.000 loh per bulan ya kan. Jadi kemudian Koko saya yang bayarin, waktu itu dia yang bayarin. Tapi terus setelah berapa bulan, setelah mama saya meninggal, setelah 2 bulan, kemudian saudara saya telepon, Monica, mulai sekarang kamu harus bayar listrik ya, Kokomu udah gak mau bayar lagi, dia bilang. Waktu itu saya bilang, aduh gimana ya, masa saya mesti bayar terus cepat rusak lagi. Nah kemudian saya berdoa, Tuhan, Roh Kudus mengajar saya. Dia bilang ini, itu kamu perlu kasih perpuluhan karena itu sudah milik kamu. Karena mama saya kan udah meninggal. Itu milik kamu, kamu perlu kasih perpuluhan. Ya kan? Nah, begini kan? Ya saya nggak ada uangnya waktu itu, paling sedikit 100 juta mungkin, sama persembahan. Saya mau perpuluhan persembahan paling sedikit mungkin 120 juta. Saya nggak ada uang 120 juta waktu itu ya. Jadi saya bilang gimana ya? Tapi terus gini, ya udah, saya akan mulai catat kira-kira berapa nilai itu rumah plus persembahan. Terus saya mulai akan hitung. Saya akan mulai nyicil dan saya akan mulai hitung. Karena ini perpuluhan. Ini enggak, kalau dia bilang 10%, ya harus 10%. Karena ada prinsipnya kan, ada hukumnya kan.
Jadi saya mulai catat itu, saya mulai nabur itu. Ini untuk perpuluhan 1 juta. Bulan baru saya kalau nggak salah mungkin 3 bulan atau apa. Ya kan? Tuhan mulai bekerja, kasih karunia-Nya. Ya kan, mulai bekerja, yaitu apa? Kemudian waktu itu saya sudah ada satu teman, "Mon, rumah kamu mau dijual?" "Iya, jual aja," saya bilang. Ya kan? Gitu, jual, udah diiklanin. Terus ada orang yang mau beli, cari saya, "Bu, saya udah siap ini uang cashnya untuk beli rumahnya ibu," katanya gitu kan. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan bekerja dalam diri saya rasa mau terus berbahasa roh. Ingat saudara, waktu kita menabur, ya kan, itu waktu saya kasih 1 juta. Saya seperti menyicil ya, tapi sebetulnya itu benih ya. Karena belum semua perpuluhan kan. Jadi waktu kita mulai membuka diri, memberikan persembahan atau apa, itu buka pintu bagi kasih karunia-Nya. Itu sebabnya saya rasa, aduh kok saya mau berbahasa roh. Saya bahasa roh mau 2 hari. Dari situ Tuhan taruh di hati saya, jangan jual itu rumah. Nah, saya dapat kasih karunia, saya dapat tuntunannya Tuhan. Oh oke. Padahal ini orang ini udah cari saya, dia mau beli itu rumah. "Bu, gimana Bu? Ini saya udah siap loh cashnya." Ya kan? Tapi kok firman Tuhan bilang jangan jual. Akhirnya saya bilang, "Aduh Pak, maaf Pak, nggak jadi." Oh dia marah. "Gimana sih nih Ibu? Begini-begini." "Ya Pak, maaf, kan Bapak belum kasih uang muka," saya bilang. "Ya udah, saya nggak jadi." Dia marah-marah. Ya udah saya biarin aja. Karena Tuhan bilang jangan jual. Nah apa yang terjadi saudara? Saya kan akhirnya saya ketemu dengan satu orang, teman saya, maksudnya teman saya, teman satu gereja. Terus Tuhan taruh di hati saya untuk ngajar mereka. Kita kemudian jadi teman. Dia waktu itu tinggal di satu kamar di rumah mamahnya dengan 2 kokonya. Anaknya dia udah umur 6 tahun. Saya tahu dia pasti nggak ada uang, tapi saya bikin pertanyaan bodoh. Saya bilang ini, "Kenapa kamu tidak ngontrak rumah?" Ya kan? Karena anaknya udah 6 tahun, cuma tinggal satu kamar di rumah mamanya. Ya kan, mereka sengaja pulang jam 11 karena kokonya satu nggak suka sama mereka, suka berselisih. Kan nggak enak hidup begitu kan? Sedangkan suaminya hamba Tuhan, pendeta. Ya kan, istrinya cuman kerjanya sebagai asuransi. Jadi rupanya dia bilang gini, "Iya Monica, uangnya nggak kekumpul, uangnya belum ada," dia bilang. Jadi saya ajarin mereka, "Oh kamu nggak usah tunggu uang," saya bilang. "Kamu percaya firman-Nya, karena Tuhan udah janji, rumah-rumah, kita berhak untuk ada rumah. Dia Bapak kita, Dia bantu kita. Ya kan, kamu bisa berhak untuk percaya rumah. Kamu percaya aja, sepakat sama suamimu, Tuhan siapkan tempat, kamu nggak usah di situ." Ya kan, saya percaya itu kemurahan Tuhan untuk bekerja, pertemukan saya, ajarin mereka, dan mereka, puji Tuhan, istrinya waktu itu mau dengar. Jadi kemudian dia sepakat sama suaminya, saya kan bilang gak usah tunggu uang, nanti uangnya akan datang. Kamu percaya, sepakat, udah gitu mulai bertindak, lihat rumah yang kamu rasa srek. Akhirnya mereka kemudian bertindak atas iman. Mereka mulai lihat rumah, kadang saya telepon, "Gimana, udah dapet belum?" "Iya Monica, kemarin saya lihat ada itu tapi kok belum srek ya." Oke, berapa minggu kemudian saya telepon lagi, "Gimana?" "Oh begini dan gitu." "Oh oke, tetap percaya ya. Tuhan pasti sudah siapkan." Kemudian setelah itu, ini gak lama sekali ya, teman saya telepon, "Monica, kamu ada rumah kosong ya?" "Oh iya, saya lupa." Kenapa saya lupa? Karena Tuhan mau mereka beriman sama Dia, bukan sama saya. Amin, saudara. Jadi kemudian, "Rumah kamu kosong?" "Oh iya ya. Boleh nggak kita tinggal di situ, Monica?" "Oh boleh, boleh." Ya kan? Nah kemudian tidak kebetulan karena dia beriman sama janji Tuhan, temennya dia ada bahan-bahan bangunan sisa, jadi dia bisa pakai bahan bangunan itu. Rumah saya itu dibetulin, direnovasi jadi lebih bagus. Mereka tinggal di situ, dan mereka tinggal itu tidak bayar sebagai perpuluhan saya. Mereka tinggal di situ 10 tahun. Sebetulnya mungkin kelamaan ya, tapi nggak apa-apa. Saya nggak keberatan. Saya suka memberkatin ya. Tapi itu sebagai perpuluhan saya.
Karena saya waktu itu tidak tahu bagaimana beriman untuk terima uang. Jadi itu perpuluhan saya karena suaminya pendeta dan mereka pakai rumah itu jadi berkat. Mereka suka melayani, kasih-kasih orang miskin, suami istri. Mereka punya pelayanan untuk keluarga, orang miskin. Jadi rumah itu jadi berkat buat mereka. Amin, saudara. Jadi mereka tinggal di situ gratis. Saya anggap itu sebagai perpuluhan saya untuk 10 tahun. Karena kita tidak tinggal di Jakarta, waktu itu kita tinggal di Manado, di kota lain. Jadi itu sudah gitu setelah 10 tahun Tuhan mulai berbicara sama saya, ya kan, karena saya tetap juga menabur. Saya tetap menabur. Dari apa yang kemudian ini saya tetap menabur, ya kan, kepada hamba Tuhan yang lain, pelayanan yang lain. Ingat kalau kita menabur bukan hanya uang kita dapat, kasih karunia. Makanya baca itu ayatnya di 2 Korintus 9. Kemudian dari situ Tuhan mulai bekerja setelah 10 tahun. Tuhan bilang ada waktu menabur, ada waktu menuai. Kamu harus menuai. Kamu harus tanya mereka mau apa. Mereka sudah diberi cukup waktu 10 tahun untuk mereka seharusnya iman mereka bertumbuh. Tanya apakah mereka mau beli, kalau enggak kamu harus jual itu rumah. Tuhan bilang itu sama saya. Karena Tuhan mau kita bertumbuh loh. Tuhan gak mau kita terus melihat orang lain diberkati, orang kaya, saya butuh, saya kurang. Tuhan tidak mau gitu. Tuhan mau kita berubah, saudara. Makanya kita hamba Tuhan gak boleh hanya doain orang. Kita harus ngajar karena image kita, imajinasi kita, gambaran kita akan diri kita harus berubah. Disesuaikan dengan firman. Kita jangan terus melihat orang lain, ya kan, wah dia gini karena gini, kalau saya kan miskin, saya kurang. Tuhan tidak mau kita sama terus. Dia mau kita bertumbuh. Amin, saudara. Jadi makanya saya bilang, ini udah 10 tahun, kamu mau bagaimana? Apakah kamu mau beli ini rumah? Kalau enggak, saya harus jual. Karena Tuhan mau kita meningkat. Saya harus tingkatkan itu. Uangnya harus diapain? Karena dia melipat gandakan benih yang sudah ditabur dan roti buat dimakan. Ingat cerita orang yang punya 5 talenta, 2 talenta, ya kan? Dimana Tuhan mau yang 2 talenta itu dilipat gandakan jadi 4, yang 5 jadi 10. Tuhan mau kita meningkat dan dia mau kita jadi orang yang bisa dipercaya. Orang yang haleluya mau bertumbuh. Dia gak nolak kita loh ya, tapi kita akan susah kalau kita gak bertumbuh kan. Jadi akhirnya kemudian mereka putuskan untuk mereka beli itu rumah. Terus Tuhan tuntun saya untuk kasih mereka keputusan, ya kan, untuk kamu mau beli berapa, kasih kemurahan atas tuntunan Tuhan. Ya ini semua kesaksian saya. Saudara tidak bisa jiplak ya. Maksudnya izinkan Tuhan yang pimpin saudara. Jangan saya jadikan alasan, Ibu Monica gini, saya jangan ikut-ikutan. Ini kesaksian saya. Oke, Tuhan akan pimpin saudara sesuai dengan iman saudara. Oke, jadi setelah itu akhirnya mereka mulai cicil dan sebagainya. Akhirnya sampai terakhir lunas. Dari uang itu kita bisa beli alat-alat untuk pelayanan, ya kan? Karena mama saya juga kepingin menabur buat pelayanan kita. Jadi memenuhi apa yang mama saya inginkan, di mana uang yang terakhir mereka lunasin itu bisa beli buat peralatan untuk pelayanan gitu loh. Puji Tuhan kan saudara. Jadi setelah itu semua selesai dengan baik dan waktu mertua saya meninggal, kita dapat rumah lagi di Amerika. Ya kan, dan rumah itu dijual untuk yang lain lagi, ya kan, kebutuhan apa lagi gitu loh. Jadi itu semua terus menerus Tuhan mau kalau kita dapat sesuatu, dia sudah ada strategi, ada tuntunan dengan kita, tahu sistem kerajaan dia dengan perpuluhan kita, persembahan kita, ada kasih karunia, ada tuntunan harusnya kita ngapain. Dan dia akan terus haleluya, mau kita mengalami lebih lagi yang lebih besar, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, ada juga kesaksian di mana waktu itu saya pernah waktu di Jepang. Ini contohnya. Karena kurang diajar dan kurang mengerti.
ya kan, tidak tahu banyak hal, cuma taunya kasih perpuluhan. Dan saya waktu tidak mengerti bahwa perpuluhan itu adalah semua dari apa yang kita terima, bukan hanya gaji. Jadi kalau ada orang berkatin kita, ya ada orang apa, bukan hanya uang berkati yang lain, itu bagus, sebaiknya kita kuduskan. Saya suka gitu, ya kan. Thank you Lord Jesus. Jadi kayak apa nih, thank you Lord Jesus. Jadi kayak waktu itu saya dikasih kemurahan dengan pihak hotel yang di Bali itu, ya kan. Orang bayar, masa saya bayar cuma 10%. Jadi 10%-nya itu saya lepaskan sebagai perpuluhan saya, karena harusnya kita bayar lebih dari itu, karena saya mau itu dikuduskan sehingga terus menerus ada kemurahan Tuhan. Amin. Jadi waktu itu saya tidak mengerti prinsip itu. Waktu itu saya sales di Jepang, ya kan, di satu perusahaan. Terus berapa waktu tuh saya biasanya kasih 20%, 10% perpuluhan, 10% benih. Berapa waktu tuh komisi saya kecil sekali ya, karena saya juga tidak ajak mereka keluar, tidak entertain mereka. Kalau di Jepang itu sales itu sering ngajak keluar orang minum, temenin mereka makan minum, supaya dapat orderan gitu loh. Saya tidak, karena saya pikir buat apa percaya tuh. Saya kan perempuan, itu biasanya laki sales. Jadi singkat kata, saya terus percaya, saya terus kasih perpuluhan. Sekali waktu saudara, saya dapat order besar sekali. Sehingga itu waktu itu, ini lama sekali, berapa tahun yang lalu ya, sampai lebih 1 juta yen ya. Ini bicara mengenai 30 tahun yang lalu, mungkin 25 tahun yang lalu ya, mungkin 30 tahun yang lalu ya. Itu sampai 1 juta yen itu waktu itu besar sekali ya, berapa kali lipat. Itu lebih dari situ, tapi mereka nggak bisa kasih semuanya, karena itu orderannya itu buku, menerjemahkan buku-buku dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Jadi karena masih proses, ya kan, mereka waktu itu saya mau ke Indonesia, ya kan. Nah waktu saya mau ke Indonesia, saya bilang saya minta dulu ya kan, sebagian, karena saya perlu buat ke Indonesia. Nah ini karena kurang diajar, karena saya kurang perbarui pikiran saya soal perpuluhan. Sehingga kalau kita nggak segarkan iman kita nggak akan ada kekuatan, energi iman, energi untuk kita beriman, saudara. Jadi waktu itu setelah saya terima uang itu, saya ingat ya, waduh, saya mulai mikir, wah kalau saya kasih 20% nih, mungkin saya nanti bakal kekurangan di Indonesia. Ya udahlah, saya nggak usah dulu kasih, saya pinjem dulu aja. Nah ini tuh, harusnya kalau udah dapet gitu kan, nomor 1 kasih ke dia. Jangan pikirin saya jalan-jalan dulu loh, kalau mau mengalami yang terbaik. Tapi saya kan nggak ngerti. Harusnya waktu itu kalau udah jadi milik, harusnya saya mulai prioritaskan Tuhan dulu kan. Tapi karena kurang mengerti, malahan uang yang saya terima, ya kan, bukannya kasih perpuluhan, saya tidak kasih. Saya takut kurang. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Ya kan, saya ngambil 30% mungkin dari komisi saya. Itu sisanya. Perusahaan itu katanya tidak bayar ke perusahaan saya. Katanya loh ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Saya tidak tahu karena manajer ini kurang jujur ya. Saya tidak tahu, pulang dari Indonesia, mereka nggak bayar Monica. Kita harus pakai lawyer. Makanya kita nggak bisa kasih ke kamu komisi itu. Jadi dia hilang semua kan. Itu sebagai contoh, saya percaya Tuhan pulihkan berlipat kali ganda ya saudara ya. Jadi gara-gara saya tidak segarkan iman saya, kurang terima pengajaran dalam hal itu, mudah sekali untuk iblis kasih kekhawatiran begini dan gitu. Akhirnya tidak kasih, saudara. Yang lainnya malahan jadi nggak jadi. Nah itu satu contoh juga, ya kan. Nah Abraham ini kasih contoh yang baik kan, waktu dia berkemenangan dia memuliakan Tuhan. Dan dari kemenangan itu saya kasih contoh lagi, ya kan, itu saya percaya Tuhan pulihkan. Saya kasih contoh lagi, waktu itu perusahaan saya, karena itu perusahaan kecil, itu sudah hampir bangkrut. Karena manajernya tuh malas, ya kan, cuman nggak tahu kenapa lah, pokoknya dia tuh nggak bener lah gitu loh. Jadi
saya terus imanin, saya percaya Tuhan, selama saya di sini, ini perusahaan tidak boleh bangkrut. Karena saya tuh, ownernya tuh baik, pemiliknya baik, hanya manajernya yang kurang baik. Ya kan? Jadi saya percaya Tuhan, selama saya di sini, saya percaya Engkau berkati perusahaan ini, tidak boleh bangkrut. Akhirnya apa, so? Tiba-tiba dapat order tanpa cari loh ya. Dapat, bukan lewat saya, dapat order dari perusahaan yang besar sekali, karena di Jepang tuh ada perusahaan-perusahaan besar. Dapat order dari perusahaan besar sekali, ordernya besar sekali, sampai kemudian saya dikasih ekstra ini. Kamu dapat ekstra deh, karena ownernya baik kan. Kita kasih kamu ekstra $1.000. Ya kan, $1.000. Kalau Jepang waktu itu dia pakai cash. Jepang itu tidak pakai cek ya. Waktu itu belum ada sistem kartu, belum ada online. Jadi mereka langsung kasih saya cek. Saya ingat kasih saya cash 100.000 yen. Ya kan, itu kalau sekarang itu 12 jutaan lebih. Ya kalau sekarang mungkin nilainya udah lebih ya. Udah 4 kali 5 kali lebih ya. Jadi waktu itu dalam bentuk cash. Saudara tahu nggak? Saya tahu itu Tuhan karena saya berdoa. Tapi karena saya tidak mengerti bahwa perpuluhan itu dari setiap, ya kan, kalau kita udah dapat terobosan, kita diberkati, kita harusnya memuliakan Dia. Waktu itu saya masih belum mengerti, masih bayi. Jadi apa yang terjadi, saya ingat hari itu, saya rasa hati saya sedih kali. Karena saya nggak bersaksi sama mereka. Harusnya saya kan bersaksi. Ini loh, saya percaya Tuhan. Ini Tuhan gini-gini. Saya enggak, saya diam aja. Sudah saya diam aja, saya tidak kasih perpuluhan. Tidak memuliakan Tuhan, tidak bersaksi, tidak kasih perpuluhan. Karena saya tidak mengerti bahwa perpuluhan itu dari semua peningkatan. Ya kan, taunya cuma dari gaji. Saudara tahu nggak? Saya terima siang itu, ya kan, sorenya, ya kan, saya janji sama teman saya, yang waktu itu di satu kantor, ayo saya traktir kamu makan spaghetti. Saya bilang. Saudara tahu nggak, waktu saya mau bayar, uang itu diambil, nggak ada, uang itu dicuri, saudara. Saya percaya itu mungkin manajernya ya, yang curi, saudara. Waktu saya mau bayar, wah, uang itu hilang. Kenapa iblis bisa curi? Ya kan? Karena belalang pelahap, saya nggak mengerti soal keuangan. Saya kasih perpuluhan, persembahan, tapi tidak berdiri, tidak ngakuin, tidak dengar lagi, dan kurang diajarkan di gereja. Jadi itu sebabnya saya nasihatkan saudara, pakai waktu, lihat ayatnya saudara. Jangan cuma melakukan karena kebiasaan. Dan supaya saudara sadar waktu kita beri, kita tidak gaji pegawai, kita nggak gaji hamba Tuhan. Ya kan, kita jangan beri dengan sikap seperti kasih ke orang. Jadi jangan kasih perpuluhan ke hamba Tuhan, kamu harus doain saya dong, supaya kamu harus begini. Jadi seperti menuntut, itu bukan iman saudara. Saudara seperti nggak lagi menggaji, itu bukan perpuluhan. Kalau kita mau melakukan, biarlah kita lihat firman-Nya, ya kan, bahwa kita memberi seperti kepada Dia. Yang terima itu imam besar kita, Yesus, Dia memberkatin. Makanya Tuhan terus menyatakan dirinya, aku adalah perisaimu, upahmu yang sangat besar. Setelah Abraham kasih perpuluhan, kita juga gitu. Kita harus izinkan, Tuhan, aku bawa ini, aku bersyukur Engkau yang berkati aku. Engkau sumber berkatku. Terima kasih Engkau buka katikap langit, aku menguji Engkau, aku gak akan dipermalukan, Engkau curahkan berkat. Perkatakan ayat itu. Amin, saudara, akan ada tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga saudara terus mengalami peningkatan supranatural, dan dari situ saudara lebih daripada sekedar perpuluhan. Ya kan, ada yang namanya persembahan. Benih itu di luar perpuluhan. Karena janji di dalam benih iman tuh lain dengan janji di dalam perpuluhan. Kalau kita lebih lagi tahu bagaimana kita sudah diberkati dengan segala berkat, kita sudah dilayakkan karena Yesus, ya kan, kita diberkati dengan berkat Abraham, ya kan, kita sudah jadikan kepala dan bukan ekor, kita lebih lagi diteguhkan di dalam kasih karunia Dia, di dalam anugerah kebenaran, di dalam posisi kita lebih tahu bagaimana kita dikasihi tanpa syarat, kita berhak atas semua janji Allah. Kita akhirnya akan jadi orang-orang yang beriman, kita akan jadi orang yang murah hati, saudara. Kita nggak akan punya masalah, kita pasti mau lebih lagi memberkati, tapi memberkati dengan iman. Dan kalau benih
benih di luar perpuluhan, ya itu nanti berikutnya itu pengajaran sendiri, itu janjinya. Makanya perhatikan ayatnya. Ada orang yang bertahun-tahun waktu saya tanya, oke, kalau kita udah menabur benih di luar perpuluhan, Tuhan akan mencurahkan apa? Orang itu jawab apa? Curahkan berkat. Saya bilang bukan. Curahkan kasih karunia. Kenapa orang itu bilang curahkan berkat? Karena dia tidak perhatikan firman-Nya. Dia belum perbarui pikiran dia. Makanya ingatnya cuma tidak jelas. Pikirnya kita sudah tahu, padahal cuman lupa, kita nggak perhatikan lagi, nggak balik lagi. Kita pikir saya sudah tahu, saya sudah apa, padahal ayatnya tidak bilang begitu. Dan waktu itu saya sering ngutip ya, Tuhan kau lipat gandakan benih saya karena saya mau jadi berkat lebih besar. Tuhan ingatkan saya percaya Roh Kudus ingatkan saya. Dia bilang ingat, itu tidak bicara hanya soal benih. Itu juga bicara mengenai roti. Kamu jangan cuma berharap benih kamu dilipat gandakan. Kamu perlu berharap roti, berkat untuk kamu juga. Amin, saudara. Ya kan? Kenapa? Itu sebabnya kita perlu sabar. Kita jangan gelisah, jangan mau buru-buru. Kita iman itu ketenangan. Ya kan, iman tuh di hati. Amin, saudara. Iman tuh bukan di pikiran kita, iman tuh ada di hati. Biarlah hati kita terus diteguhkan. Kita pakai waktu untuk kita perbarui pikiran, sehingga firman-Nya hidup dalam kita, sehingga kesadaran bahwa kita diberkati karena Yesus itu lebih lagi bertumbuh. Amin, saudara. Saya rasa sampai di sini saja. Saya berdoa supaya untuk semua yang saudara sudah menabur di dalam nama saya minta Bapa Engkau curahkan. Bagi siapa yang sudah menabur ke pelayanan ini, saya minta Engkau, kami berdiri bersama. Saya tidak perlu minta, tapi saya berdiri bersama setiap yang sudah menabur untuk Engkau mencurahkan segala kasih karunia. Siapapun yang sudah menabur untuk percaya dan berharap kasih karuniamu, untuk mereka juga memperkatakan firman-Mu. Haleluya, melakukannya dengan iman, pengharapan bahwa Engkau setia, Engkau curahkan segala kasih karuniamu. Haleluya, untuk mereka segala kasih karuniamu, sehingga siapapun yang sudah menabur ini, haleluya, akan selalu dalam segala situasi berkecukupan, balah berkelebihan dalam setiap perbuatan baik. Dan untuk terus bertekun, bukan angin-anginan, bukan kadang beri kadang tidak, tapi mau terus percaya, sehingga benih mereka semakin dilipat gandakan. Dan roti, ya kan, mereka boleh beriman untuk tidak pakai kartu kredit, untuk tidak ngutang, untuk beli apa yang mereka butuhkan, tapi mereka beriman kepadamu Bapa. Haleluya, sehingga Engkau, haleluya, kasih karuniamu bekerja, dan supaya mereka keluar dari hutang. Haleluya, kasih karuniamu, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan pencerahan, ide, ilham. Haleluya, mengalami peningkatan supranatural terus menerus. Haleluya, lebih lagi bagi kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Dan saya mau ikat segala kuasa roh jahat yang mengganggu. Iblis, lepaskan tanganmu dari berkat-berkat yang harusnya mereka terima, kemurahan jalan keluar yang harusnya mereka terima, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Saudara, haleluya, Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.